wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tasya Maharani dengan NIM 15 14 25 20 035. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pengujian hipotesis dua arah. Apa sih pengujian hipotesis dua arah itu? Pengujian hipotesis dua arah atau yang sering disebut yaitu sebagai two-tailed test, yaitu sering digunakan oleh para peneliti untuk membedakan antara dua keadaan ataupun dua kondisi tanpa membedakan perbedaan tersebut, yaitu bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Konsep dasar hipotesis itu ada dua, yaitu yang pertama ada hipotesis nol dan yang kedua ada hipotesis alternatif. Lalu, apa sih perbedaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif? Untuk hipotesis nol sendiri yaitu menyatakan tidak ada perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Sedangkan hipotesis alternatif sendiri yaitu menyatakan bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan antara variabel-variabel yang diuji. Lalu, kapan sih pengujian hipotesis dua arah ini digunakan? Pengujian hipotesis dua arah ini sering digunakan oleh para peneliti untuk mengetahui hasil yang nyata, karena peneliti sering menggunakan ketika berada di dalam kondisi atau situasi yang tidak memiliki dasar teoritis ataupun tidak memiliki bukti yang real dari hasil eksperimennya, sehingga tujuannya yaitu untuk mengetahui lebih jelas dari hasil eksperimen tersebut. Untuk lebih memahami dan memperdalam pengetahuan tentang pengujian hipotesis dua arah ini, saya akan memberikan beberapa contoh soal. Berikut contoh soalnya. Pada contoh soal nomor 1 yaitu seorang peneliti mengklaim bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah adalah 165 cm dengan standar deviasi populasi yaitu delta diketahui sebesar 10 cm. Seorang dosen meragukan klaim tersebut dan mengambil sampel acak sebanyak 50 mahasiswa. Dari sampel tersebut didapatkan rata-rata tinggi badan X rata-rata adalah 168 cm. Dengan menggunakan taraf signifikasi alfa sama dengan 0,05, ujilah apakah rata-rata tinggi badan mahasiswa di universitas tersebut berbeda secara signifikan dari 165 cm. Nah, di sini kita disuruh mencari yang pertama ada 1. Rumuskan hipotesis 0 atau H0 dan hipotesis alternatif. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan bahwa konsep dasar dari hipotesis itu ada hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Yang tugas soal nomor 2 adalah hitung tentang nilai statistik uji Z. Untuk yang nomor 1, soal nomor pertama sudah diketahui bahwa mu sama dengan 165 cm, delta sama dengan 10 cm, dan N itu adalah 50 mahasiswa, N-nya adalah 50 mahasiswa, dan X atau rata-ratanya adalah 168, serta diketahui juga taraf signifikasi yaitu dengan alfa sama dengan 0,05. Nah, untuk yang pertama, bagaimana sih perumusan antara hipotesis 0 dan hipotesis alternatif? Jadi, untuk perumusan hipotesis, yang pertama adalah hipotesis 0 atau bisa kita tulis gini, H0 dibagi dengan mu sama dengan 165 cm, yaitu adalah rata-rata tinggi badan sama dengan rata-rata tinggi badan sama dengan 165 cm. Untuk yang kedua adalah
H hipotesis alternatif atau HA dibagi dengan mu bukan sama dengan 165 cm. Jadi rata-rata tinggi badannya itu bukan sama dengan 165 cm. Untuk yang soal nomor kedua yaitu hitung nilai statistik uji Z, yaitu kita dapat memasukkan rumusnya yaitu Z sama dengan rata-rata dikurangi dengan mu 0 per delta per N akar N, yaitu 168 dikurangi dengan 165 per 10 per akar dari N yaitu 50. Kita dapat menghitung 168 dikurangi 165 adalah 3 per 10 per akar 50 yaitu 1,414. Jadi ini kongruen dengan 2,12. Jadi untuk rumuskan hipotesis 0. Nah, hipotesis 0 itu sama dengan 165 cm. Sedangkan hipotesis alternatif itu adalah bukan sama dengan 165 cm. Nah, saya tadi sudah menjelaskan bahwa hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu adalah dua konsep dasar hipotesis yang berbeda. Bisa sama dengan 165 dan juga bukan 165. Baik, selanjutnya adalah contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang kedua, yaitu terdapat soal bahwa sebuah survei nasional menyatakan bahwa 30% masyarakat Indonesia menggunakan transportasi umum setiap hari. Seorang mahasiswa pendidikan matematika ingin menguji apakah proporsi di kota tempat tinggalnya berbeda dari angka nasional tersebut. Ia mengambil sampel acak 200 warganya di kotanya dan menemukan 70 orang menggunakan transportasi umum setiap hari dengan alfa 0,05 dan soalnya adalah ujilah apakah proporsi pengguna transportasi umum di kota tersebut berbeda dari proporsi nasional. Dan kita ditugaskan yang pertama adalah rumuskan hipotesis tentang proporsi, yaitu ada P0 atau PA. Dan PA ini adalah proporsi alternatif. Soal yang kedua adalah kita disuruh menghitung nilai statistik uji Z untuk proporsi. Dan yang ketiga yaitu buatlah keputusan berdasarkan nilai kritis Z. Jadi soal nomor pertama yaitu kita harus merumuskan hipotesis tentang proporsi 0 dan proporsi alternatif. Diketahui dulu bahwa dari data bahwa P0 itu adalah 30%. Kita buatkan menjadi desimal menjadi 0,30. Jadi P0 sama dengan 0,30. N itu adalah warga di kotanya itu adalah N sama dengan 200. Dan X-nya itu adalah 70. Jadi kita bisa membuat proporsi itu adalah X per N. X per N yaitu 70 per 200 itu sama dengan 0,35. Untuk alfanya sendiri itu adalah 0,05. Untuk yang soal nomor 1 itu adalah rumuskan hipotesis tentang proporsi 0 dan proporsi alternatif. Untuk yang proporsi 0 yaitu hipotesis 0 itu sama dengan proporsi, yaitu proporsinya adalah 0,30. Untuk hipotesis alternatif atau P itu bukan sama dengan
0,30 karena kita itu disuruh merumuskan proporsi sama hipotesis itu sama. Jadi ada dua kemungkinan sehingga ada sama dengan yang ini nasional dan bukan sama dengan yang nasional. Ini bisa lebih besar ataupun lebih kecil. Lanjut untuk soal yang nomor 2, yaitu hitunglah nilai statistik uji Z untuk proporsi, yaitu Z sama dengan P vektor dikurangin dengan P0 per akar dari P0 1 dikurangi P0 per N, yaitu P vektornya adalah 0,35 dikurangin dengan 0,30 per akar dari 0,30 dikalikan dengan 0,70 per 200. 0,35 dikurangi 0,30 yaitu 0,05 per akar dari 0,30 dikalikan dengan 0,70 per 200 itu adalah 0,00105, sehingga ini kongruen dengan 0,05 per 0,0324, atau bisa lebih disederhanakan lagi menjadi kongruen dengan 1,543. Untuk yang soal ketiga, buatlah keputusan berdasarkan nilai kritis Z, yaitu yang pertama ada untuk alfa sama dengan 0,05, yaitu uji dari dua arah, yaitu nilai kritis Z tabel adalah kurang lebih atau kurang dari 1,96. Untuk yang kedua, keputusan Z yaitu 1,543 berada di daerah penerimaan. Mengapa ini berada di daerah penerimaan? Karena min 1,96 itu kurang dari 1,543 dan kurang dari 1,96. Jadi 1,543 itu berada di antara negatif 1,96 dan 1,96. Jadi kesimpulan terima H0. Tidak ada bukti yang signifikan dari statistika pada taraf 5% bahwa proporsi transportasi umum di kota tersebut berbeda dari rata-rata nasional. Bagaimana kita dapat menyimpulkan bahwa transportasi umum di kota tersebut berbeda dari rata-rata nasional? Itu karena dari sini keputusan dari Z tabel ini
bahwa ini adalah kurang lebih dari 1,96 karena 1,543 itu berada di antara negatif 1,96 dan 1,96. Jadi dia tidak lebih ataupun tidak kurang gitu. Baik, untuk contoh soal yang terakhir atau soal yang ketiga, yaitu seorang dosen ingin membandingkan hasil ujian mata kuliah probabilitas dan statistika antara dua kelas berbeda, yaitu kelas A dan kelas B. Diasumsikan kedua populasi memiliki varian yang sama, yaitu yang pertama adalah kelas A dengan jumlah mahasiswa 30 dan rata-rata dari kelas A itu adalah 80 dan semuanya dari nilai kelas A itu adalah sama dengan 5. Dan untuk kelas B itu jumlah mahasiswanya adalah 30 dan rata-rata dari B yaitu 82 karena semua jumlah nilai dari kelas B itu adalah 4. Dengan taraf signifikasi alfa 0,05, ujilah apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata nilai kedua kelas tersebut. Dan kita ditugaskan untuk mencari rumuskan hipotesis bahwa rata-rata kedua kelas adalah sama, yaitu H0 sama dengan mu A sama dengan mu B, yaitu versus berbeda HA banding HA bukan sama dengan mu B. Jadi bisa kita rumuskan perumusan hipotesis. Yang pertama adalah HO atau hipotesis 0 itu banding dengan mu A sama dengan mu B. Yaitu ini adalah terdapat perbedaan rata-rata dari nilai. Untuk yang kedua itu adalah HA banding dengan mu A bukan sama dengan mu B. Itu terdapat perbedaan rata-rata nilai. Yang ini tidak terdapat, Yang ini, yang kedua adalah terdapat perbedaan rata-rata nilai. Untuk perhitungan atau ringkasan, yaitu bisa kita hitung menggunakan D F sama dengan nilai jumlah mahasiswa dari kelas A dijumlah dengan mahasiswa kelas B dikurangin dengan 2, yaitu 2 itu adalah 2 kelas, yaitu 30 plus 30 dikurangin 2 sama dengan 60 dikurangin 2 sama dengan 58, yaitu perhitungan Polet standard deviation. Ini adalah perhitungan Polet standard deviation, yaitu SP, dan T-nya itu memerlukan beberapa langkah rumus. Dengan hasil kira-kira T yaitu kongruen dengan min 1,55. Mengapa kita menggunakan kira-kira? Karena di dalam sini itu tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai, dan yang kedua adalah terdapat perbedaan rata-rata nilai, dan jadi kita akan menggunakan kira-kira kongruen dengan min 1,55. Sekian pembahasan materi mengenai pengujian hipotesis dua arah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.